Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara. Biarlah iman saudara dibangkitkan saat ini melalui firman Tuhan, sehingga ketika saudara menaikkan pergumulan-pergumulan saudara, saudara percaya bahwa Allah akan bertindak dan Tuhan melihat iman saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Matius pasal 14 mulai ayat 13 sampai ayat 21, di mana di dalam teks firman Tuhan ini, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana mujizat terjadi, bagaimana kita mengalami mujizat di dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan mujizat, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Bagaimana kita akan mengalami mujizat Tuhan? Kita akan belajar bersama saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang 5.000 orang laki-laki yang
diberi makan oleh Yesus, yang kenyang oleh 5 roti 2 ikan. Ini mujizat yang sangat terkenal, saudara. Ini mujizat yang mungkin bagi kita juga sangat akrab. Begitu sering kita dengar. Mujizat itu begitu dahsyatnya terjadi ketika Yesus mengadakan mujizat melalui 5 roti 2 ikan. Akhirnya 5.000 orang laki-laki saja kenyang pada waktu itu. Nah saudara, bagaimana sehingga pada waktu itu mujizat 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan? Itu yang saya rindu kita belajar. Artinya saudara, bahwa itu sesuatu yang mustahil terjadi, tapi ternyata terjadi. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi, tapi ternyata faktanya terjadi. Artinya saudara, dalam hidup kita juga mungkin begitu banyak hal yang mustahil terjadi. Mungkin begitu banyak hal yang sepertinya tidak mungkin terjadi. Tapi ternyata kalau Allah yang bertindak, semuanya bisa jadi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar bersama bagaimana sehingga mujizat 5 roti 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang. Apa yang terjadi pada waktu itu saudara? Apa yang dilakukan murid-murid sehingga mujizat itu terjadi? Di ayat 13 dan 14 dikatakan saudara, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya. Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi waktu itu saudara, ada begitu banyak orang, 5.000 orang yang berkumpul. Lalu kemudian hari sudah malam. Lalu ada satu masalah yang terjadi, di mana orang-orang itu kalau pulang pasti akan kelaparan. Apalagi kalau lebih lama lagi mereka pulang, maka mereka akan kelaparan. Jadi waktu itu murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Lihat ayat 16 saudara. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, yang pertama yang saya lihat di sini saudara adalah bahwa murid-murid itu melihat dan menemukan masalah. Dalam hidup kita, kalau kita ingin mengalami mujizat, temukan terlebih dahulu apa masalah yang kita alami. Apa masalah yang sedang kita pikul? Apa masalah yang sedang kita hadapi? Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, hidup kita susah, hidup kita menderita. Kenapa? Karena kita tidak ketemu akar masalahnya di mana. Kita seringkali mempersalahkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan masalah yang sebenarnya. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan hidup kita perlu melihat, kita perlu menemukan apa masalah sebenarnya di dalam kehidupan kita, supaya jalan keluar yang kita cari juga fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Apakah saudara rindu mengalami mujizat, mengalami jalan keluar? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, saudara rindu mengalami jalan keluar, terlebih dahulu saudara harus tahu di mana letak masalah kehidupan saudara. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara? Pada waktu itu murid-murid melihat ada satu masalah, di mana kalau orang-orang yang banyak itu, 5.000 orang laki-laki itu berkumpul dan terus-menerus tidak bertindak pulang atau bagaimana, maka mereka akan kelaparan karena hari sudah mulai malam. Sehingga murid-murid pada waktu itu berkata kepada Tuhan Yesus, suruh mereka pulang, supaya di tengah jalan mereka bisa membeli makanan di desa-desa dan mereka tidak akan kelaparan. Jadi pada waktu itu, saudara, murid-murid melihat ada masalah ini. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Kalau kita rindu mujizat, temukan masalah.
Temukan persoalan yang sedang saudara hadapi. Jangan fokus kepada hal-hal yang kita lihat di luar, tapi lihat, temukan akar masalahnya. Jadi waktu itu murid-murid melihat ada masalah itu, lalu kemudian mereka berkata, suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa mendapat makanan di jalan. Tetapi Yesus kemudian menjawab di ayat 16, saudara. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah saudara, hal yang saya lihat di sini sehingga mujizat itu terjadi adalah di mana Yesus mau murid-murid mengambil tanggung jawab. Murid-murid mau memikul tanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawab, menanggung jawabi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi waktu itu Yesus berkata, jangan mereka pulang. Kamu, itu tanggung jawabmu. Kamu harus lakukan sesuatu supaya mereka bisa makan. Engkau harus memberi mereka makan. Wah, waktu itu saudara, murid-murid ditantang untuk memberi makan 5.000 orang. Itu satu hal yang mustahil. Lalu kemudian saudara, di ayat 17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mereka memberi makan 5.000 orang, sedangkan yang ada pada mereka hanya 5 roti 2 ikan. Jangankan 5.000 orang, 2-3 orang saja itu sudah habis mungkin, saudara. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, ambil tanggung jawab itu, kamu harus memberi mereka makan. Dan kalau Yesus yang sudah memerintahkan itu, berarti dia juga menjamini bahwa mujizat akan terjadi. Dia sendiri yang akan bertindak, dia yang akan melakukan mujizat itu. Jadi pada waktu itu saudara, ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau harus memberi mereka makan, mereka melihat, dan kemudian di Injil yang lain dikatakan bahwa ada seorang anak yang punya 5 roti 2 ikan. Jadi mereka lihat, dan ketika mereka lihat solusinya, mereka cari solusinya, ternyata hanya 5 roti 2 ikan ketemu. Mana mungkin apa manfaatnya itu bagi 5.000 orang. Tapi roti yang 5, 2 ikan tadi itu bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan memang benar, itulah yang dikerjakan Tuhan. Itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. 5.000 orang dikenyangkan dengan 5 roti 2 ikan. Hanya itu yang dipunyai murid-murid, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat mujizatnya. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tuhan mau memakai apa yang ada pada saudara untuk dia melakukan mujizatnya. Tuhan mau potensi yang ada pada saudara, sekecil apapun itu yang akan dia pakai untuk menjadi alat mujizatnya. Nah itu sebabnya saudara, yang kedua, kita harus ambil tanggung jawab. Sekalipun mustahil, sekalipun berat, Tuhan Allah kita sanggup. Ambil tanggung jawab itu, dan dia yang akan melakukan mujizat, dia yang akan melakukan bagiannya. Lalu kemudian sekali lagi ayat 17 itu saudara, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu kemudian waktu itu diserahkanlah 5 roti 2 ikan tadi kepada Yesus. Artinya saudara, apa di sini? Bahwa ada orang-orang yang rela berkorban sehingga mujizat terjadi. Pada waktu itu saudara, di Injil yang lain dikatakan ada seorang anak yang punya 5 roti 2 ikan. Bayangkan bagaimana seorang anak, itu bekalnya yang mungkin diberikan oleh mamanya, tapi kemudian ketika dia rela mengorbankannya dan kemudian itu diserahkan kepada Yesus, akhirnya mujizat terjadi. Saudara percaya, kalau engkau rela berkorban, engkau akan lihat Tuhan pun akan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya belajar, temukan masalah dan selesaikan masalah itu. Ambil tanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab. Dan kemudian belajar rela berkorban. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari terus tinggal di hadirat Tuhan saudara.
Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kita akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu.
dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan
kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan, beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.